pencinta Jum sama Adonai. Saudara, dan kami ucapkan juga saudara yang di Amerika, mungkin sudah sore hari, kalau yang di Eropa malam hari. Acara yang spesial bulan ini ya, yaitu tentang Kitab Wahyu, yang kemarin kita sudah belajar tentang jemaat-jemaat di Efesus, Pergamus, Smyrna ya. Mudah-mudahan mengintrospeksi diri kita, posisi kita. Saudara, saya kasih juga pengalaman dulu sedikit ya. Saya sekarang menginap di satu hotel yang paling mewah ya. Wah, saya rasakan, saya coba lihat dindingnya marmer yang berkilau-kilau ya. Di kamar mandi apa semua. Jadi saya teringat suatu saat nanti membawa, kalau kita waktu menggambarkan di Wahyu, bagaimana nanti dibilang segala bangunan-bangunan yang di surga kelihatannya. Segini aja sembayangkan, oh Tuhan indah sekali nih, wow ya. Nah, mudah-mudahan pengalaman-pengalaman itu Tuhan kasih buat kita ya, supaya kita semakin merasakan semakin dalam pasal demi pasal, ayat demi pasal 2 ini. Baiklah, kita akan mulai dengan pujian dulu. Kami undang saudaranya, silakan. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Terima kasih Bapa di surga.
pagi hari indah ini di Indonesia. Bapa bangunkan kami dalam keadaan sehat. Engkau selalu menyertai kami. Bapa, kami memuji Tuhan biarlah berkenan di hadirat-Mu dan ajari kami terus Tuhan. Supaya kami sebagai anak-anak-Mu mengerti apa keinginan Bapa dalam hidup kami Tuhan. Biar kami lebih hari lebih baik menyenangkan hati-Mu. Kami tahu dunia selalu menarik kami, mamun selalu di sekeliling kami. Tapi firman-Mu selalu menguatkan kami, makanan jiwa kami. Bapa, Engkau rapi semua hamba-Hamba-Mu, Pak Daniel Palungan juga. Biar setiap kata dan kalimat belum jadi rema. IT juga, hamba sendiri moderator juga. Biarlah acara berjalan dengan baik. Dan pesan-pesan-Mu kami terima dengan baik. Dan saudara kami juga yang ikut bersekutu juga. Engkau rapi mereka semua. Segala kuasa gelap yang coba mengganggu, mencuri acara ini kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyala Engkau dari Jum Sema Adonai. Terima kasih Bapa. Kami sambut pembaca firman Tuhan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, tidak terasa kita di Wahyu 3 ya. Apa kira-kira pesan Tuhan maksudnya? Apakah ini mirip keadaan gereja kita? Baiklah, kita persilakan hambanya akan membaca Wahyu 3. Ya, baik, saya akan membaca Wahyu 3 ya. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dan pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tidak tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih, dan demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, aku tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan
yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur, dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun tetap menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Bu Heni. Baiklah, rahasia Wahyu 3 ini akan dibahas oleh hambanya. Kami serahkan acara pada Pak Pendeta Daniel Dukungan. Terima kasih Pak Aras, Ibu Heni yang sudah memulai dan sudah membacakan kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ini dengan mengisahkan tentang 3 jemaat, itu juga sama dengan pasal 2 yang kita sudah membahas 4 jemaat, dan dari keempat jemaat itu kita dapat bercermin bagaimana kondisi jemaat kita sekarang ini. Dan saya percaya bahwa Wahyu pasal 2 itu adalah kondisi real gereja pada masa kini dan juga di masa-masa yang akan datang. Nah, di dalam pasal 3 kita menemukan 3 jemaat, dan sangat-sangat menarik ya, bahwa 2 dari jemaat itu sama sekali buruk di hadapan Tuhan, dan 1 di antaranya itu sangat sempurna, ideal di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu coba kita akan melihat masing-masing jemaat ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Nah, jadi 7 bintang ini sudah dibahas di pasal 2, yaitu 7 malaikat Tuhan, malaikat Tuhan atau utusan Tuhan untuk melayani sebagai gembala atau pimpinan di masing-masing jemaat.
7 roh di sini bukan bilangan, tetapi ini adalah roh Allah yang sempurna yang ada bersama-sama dengan Yesus. Berarti pengamatan penilaian terhadap jemaat-jemaat itu bukan hanya dilakukan oleh Yesus secara sendiri, tetapi juga dilakukan bersama-sama oleh Roh Kudus. Yang kalau kita baca di dalam pasal 1 itu, ini menjelajah seluruh bumi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Berarti apa yang dilaporkan tentang jemaat di Sardis ini adalah sesuatu yang sangat objektif oleh karena diamati secara seksama dan bahkan sempurna baik oleh Roh Kudus maupun juga oleh Yesus sang kepala gereja. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nih, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, ini satu pernyataan yang sangat ironis, saudara, bahwa jemaat Sardis ini beraktivitas secara Kristiani, beraktivitas secara ritual keagamaan Kristiani, tetapi sesungguhnya jemaat itu adalah jemaat yang mati. Ya, nanti kita akan melihat uraian-uraian selanjutnya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah ini, tidak satu pun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi ritual keagamaannya, ibadah-ibadah gerejani atau persekutuan-persekutuan yang mereka lakukan itu sama seperti apa yang Yesus celah kepada jemaat Israel atau Yahudi yang ada di Matius pasal 15. Mereka melakukan ibadah, mereka melakukan pelayanan, bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi dikatakan hanya untuk menuruti kata-kata atau nasihat-nasihat dari orang tua, tetapi sama sekali tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, jadi karena itu maka jemaat itu dikatakan hidup dari segi aktivitas, tetapi dari segi esensi keimanan, esensi kekristenan itu mereka sama sekali tidak hidup, dan dikatakan bahwa tidak satu pun dari perbuatan-perbuatan mereka yang menyenangkan Tuhan. Ya, ini ada murid saya dulu, saya di rumah dekat sekolah, lalu salah satu dari orang tua murid itu tahu kalau saya di rumah suka main keyboard, lalu dia datang minta dibimbing untuk main sederhana keyboard itu. Lalu dia cerita, bagaimana lah Pak, kampung kita itu akan maju secara kekristenan. Kalau istilahnya di kampung kami itu matahari naik, artinya dari pagi ke siang, itu penatua-penatua pergi ke gereja gendong Alkitab. Tetapi pada saat matahari turun, itu dari siang ke sore, ya, itu pendeta-pendeta, penatua-penatua yang sama pergi gendong ayam di galangan untuk main judi. Jadi melaksanakan kegiatan ibadah kekristenan, pelayanan, tetapi sama sekali dia tidak menghayati makna ibadah itu. Kebetulan adik saya, dia kepala desa. Lalu saya berkata kepadanya, karena dia juga selain kepala desa, dia juga majelis gereja. Saya bilang, kenapa kau sebagai majelis gereja, sebagai kepala desa, tidak berusaha untuk mengalihkan pekerjaan bapak-bapak di kampung kita ini dari main judi ke hal-hal yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih berkenan kepada Tuhan. Lalu apa jawabannya? Dia bilang, nggak apa-apa. Biar sore mereka pergi judi, tetapi hari Minggu pagi masuk gereja dulu. Wah, ketika saya mendengarkan itu, ya berarti hatinya memang itu sudah tidak ada untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Selain ini merupakan tradisi, kebiasaan, adat istiadat kampung kita orang Toraja sebagai satu daerah yang Kristen. Nah,
Itulah jemaat di Sardis itu. Jadi luarnya, penampilannya saja yang kelihatan Kristen beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya, yang Yesus katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Karena itu kalau pendeta khotbah lama-lama, itu dia udah gelisah. Kapan pendeta berhenti? Karena teman-teman ini sudah pada tunggu di tempat pertemuan kita yang rutin itu. Nah lalu apa yang Tuhan katakan kepada jemaat ini? Kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Apa ini? Di antara mereka itu yang masih tetap dibacakan firman itu secara tertulis, kemudian disampaikan secara verbal kepada jemaat-jemaat, itu masih ada itu. Jadi mereka masih menjadikan Alkitab itu sebagai satu bacaan utama, kemudian landasan ibadah di dalam gereja mereka, tetapi sesungguhnya firman itu sudah sama sekali tidak dihayati dan tidak diperdulikan. Praktek hidup mereka sangat bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan ini kembali dihimbau kepada jemaat di Sardis ini supaya coba firman yang kamu baca setiap hari, firman yang kamu dengar setiap hari itu, setiap hari Minggu itu kamu hidupkan, bukan saja di dalam ibadah, tetapi juga di dalam kehidupan kamu. Ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Nah itu bagaimana engkau menerima firman itu dan bagaimana engkau dulu mendengarnya. Nah sebagaimana engkau dulu menerima dan mendengarnya, sekarang terima kembali di dalam hidupmu. Hidupkan kembali firman itu di dalam hidupmu. Jadikan dia sebagai otoritas. Jadikan firman itu sebagai pedoman hidup. Turutilah itu. Nah, turutilah dan bertobatlah. Jadi bertobat itu, saudara-saudara, bukan pindah dari agama satu masuk ke agama Kristen, tetapi bertobat itu adalah mengalami perubahan di dalam pikiran, metanoia itu. Nah, apa gunanya engkau pindah agama, pindah gereja, tetapi pikiranmu sama sekali tidak mengalami perubahan? Nah, karena itu maka bertobatlah. Turutilah firman itu. Karena ini yang merupakan sesuatu masalah gereja sepanjang segala zaman adalah bahwa orang percaya atau mengakui Alkitab itu sebagai firman Tuhan, tetapi mereka sama sekali tidak mau mempraktekkan dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, ya, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, kata berjaga-jaga di sini perlu dipahami secara benar, secara alkitabiah. Jangan seperti yang pernah dilakukan oleh pendeta Mangapin Sibuya di Indonesia, di Bandung, di BLenda Bandung, yang meminta kepada semua pengikut-pengikutnya untuk datang ke BLenda karena dia katakan Yesus akan datang pada tanggal 10 November tahun 2003. Lalu mereka berkumpul dengan menyerahkan sejumlah uang. Kalau tidak salah waktu itu katanya satu orang 7 juta. Kali 300 lebih orang, berarti 2 miliar lebih yang masuk ke kantongnya Mangapin pada waktu itu. Nah, jadi berjaga-jaga itu bukan kumpul di satu tempat. Tetapi yang dimaksud berjaga-jaga, mempersiapkan diri menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah aktif di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam hal-hal yang positif, tetapi yang terutama adalah bergiat melakukan segala sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan. Tuh. Karena himbauan di dalam ayat yang ketiga adalah, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah apa yang ada di dalamnya. Itulah yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Jadi baik di hotel, baik di rumah, baik di gereja, di tempat-tempat kerja, atau juga di pasar-pasar, berjaga-jaga artinya menjaga hidup, menjaga perilaku, supaya senantiasa sepadan dengan firman Tuhan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Nah, orang yang tidak menyangka-nyangka kedatangan Tuhan atau didatangi Tuhan seperti pencuri adalah orang-orang yang Kristen tetapi
tidak hidup sesuai dengan firman. Nah, ini ayat 1-3 berbicara tentang jemaat secara umum, secara komunal yang ada di Sardis itu. Tetapi ternyata secara personal jemaat di Sardis ini ada orang-orang tertentu yang masih tetap sesuai yang diharapkan Tuhan. Ya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, pakaian di sini, kalau kita baca di dalam pasal 19 nanti, itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan. Pakaian putih berbicara tentang perbuatan-perbuatan orang-orang saleh. Nah, berarti jemaat di Sardis ini, di dalamnya masih ada beberapa orang, tetapi segelintir orang yang perilakunya itu sesuai dengan Alkitab. Pakaian mereka adalah pakaian putih, pakaian yang bersih, karena perilaku mereka adalah perilaku yang diarahkan, dituntun, dan didominasi oleh firman yang sudah hampir mati dari jemaat secara sidang atau secara komunitas itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Nah, ini satu perjuangan yang saudara dan saya hari-hari ini juga mesti perjuangkan adalah bagaimana supaya kemudian kita dikenakan pakaian putih ini. Nah, ini berarti bahwa kita harus berjuang untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang sesuai dengan ajaran Alkitab itu. Karena hanya orang-orang yang perilakunya sesuai dengan Alkitab yang kemudian layak untuk mengenakan pakaian putih itu. Nah, jadi karena itu Alkitab bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dihafal, bukan sekedar dimengerti, tetapi lebih daripada itu, Alkitab itu harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini ironi di gereja-gereja tertentu, saudara-saudara, khotbah-khotbah itu sepertinya nomor 2. Nomor 1 itu adalah bagaimana penataan panggung, bagaimana penampilan-penampilan bintang-bintang, ya, tanda petik di atas panggung itu. Itu lebih diutamakan dari khotbah-khotbah itu. Tetapi sekarang kita mau supaya khotbah itu sama bagusnya, sama baiknya dengan penampilan-penampilan dari bintang-bintang rohani yang beraksi di gereja-gereja di setiap ibadah. Nah, ini yang berikut. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Apa arti ayat ini? Ini adalah satu penegasan bahwa jumlah kecil atau segelintir jemaat di Sardis yang tetap melakukan firman itu dengan benar, ditegaskan bahwa nama-nama mereka tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Itu jelas bahwa mereka yang sudah diselamatkan, dipilih diselamatkan oleh Tuhan itu, keselamatannya itu dijamin oleh Tuhan dalam doktrin keselamatan yang sudah kita bahas bersama-sama. Nah, tetapi ada banyak pengkhotbah, pengajar-pengajar yang secara sembrono memahami ayat ini secara kontradiksi, dibalik berdasarkan pikiran, berdasarkan asumsinya dia, bahwa ini loh bukti Tuhan itu bisa menghapus nama orang dari kitab kehidupan. Itu kan penafsiran yang semau gue, kata orang Betawi itu, suka-suka saya gitu loh. Saya mau kata apa, ya itu pikiran saya. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu maha tahu. Ya, tidak mungkin dia akan mencatat orang yang dia tahu kemudian hari akan mundur, yang akan hilang dari hadapannya. Oleh karena itu orang-orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang dalam pengetahuan Tuhan itu betul-betul orang itu akan setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, jadi ayat ini jangan sampai saudara jadikan dasar bahwa ada orang yang sudah diselamatkan, sudah namanya tercatat di dalam kitab kehidupan, lalu kemudian dicoret lagi.
Ya, Tuhan itu tidak bodoh, ya. Tuhan itu tidak bodoh. Tuhan tahu bukan hanya besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tetapi 10-100 tahun yang akan datang dia tahu, ya. Karena itu seperti Paulus itu dari dalam kandungan sudah dipilih oleh Tuhan karena Tuhan tahu bahwa walaupun di masa mudanya Saulus ini akan menjadi orang yang jahat, menyiksa gereja, tetapi ada satu titik waktu nanti dia akan mengalami perubahan dan dia justru akan menjadi hambaku yang luar biasa. Dan karena itu dikatakan bahwa Tuhan memanggil dan memilih Saulus yang kemudian menjadi Paulus itu dari sejak dalam kandungan. Jadi kemahatauan Tuhan itu tidak bisa digugat oleh pikiran-pikiran manusia yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, banyakkan asumsi daripada berbicara berdasarkan fakta. Nah, jadi saudara-saudara, saya tegaskan ini agak panjang karena gemas saya mendengarkan khotbah-khotbah yang begitu gampang menafsirkan Alkitab tetapi berdasarkan asumsi. Ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada mereka. Artinya isi atau pesan-pesan inti dari pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini itu harus saudara pahami, kemudian saudara terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang namanya mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya, dari ayat 7. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya, ini kepada pimpinan jemaat. Ya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, disampaikan oleh yang kudus, yang benar. Berarti yang tidak pernah bermain-main dengan apa yang dia katakan itu. Sungguh yang dia katakan itu adalah benar dan dia sebagai Allah yang kudus tidak mungkin mempermainkan kata-kata itu. Nah, itu yang saya sudah uraikan di atas tadi. Nah, kemudian yang berikut di sini adalah yang memegang kunci Daud. Apa maksud yang memegang kunci Daud di sini? Ini merujuk kepada Yesaya pasal 22 ayat 20 sampai 22, di mana di situ ada Eliakim yang diberi otoritas penuh atas istana Daud. Apapun yang terjadi di dalam istana Daud itu, semuanya ada di bawah kendali otoritas dari Eliakim itu. Tidak ada barang yang boleh masuk atau keluar tanpa seizin dari Eliakim. Nah, itu kunci Daud. Otoritas Daud dilimpahkan kepada Eliakim. Sama seperti Yusuf yang dipercaya oleh saya lupa namanya itu, yang menawan dia ke Mesir itu, ya, Potifar. Ya, semua kekayaan, semua urusan, semua aktivitas di dalam rumah Potifar, bahkan juga karyawan-karyawan yang lain di dalam rumah Potifar itu diserahkan sepenuhnya kepada Yusuf kecuali istrinya. Nah, jadi artinya apa? Yusuf itu adalah pemegang kunci Potifar, sama seperti Eliakim adalah pemegang kunci Daud. Nah, di sini yang kudus, yang benar di sini menyamakan dirinya sebagai pemegang kunci Daud. Artinya bahwa hanya dia yang menentukan, berhak untuk menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang keluar seandainya ada gitu loh. Nah, tetapi dikatakan di sini bahwa dia yang punya otoritas untuk memasukkan orang ke dalam kerajaan surga. Kalau dia sudah mengatakan si A masuk surga, maka tidak ada seseorang pun yang bisa menghalangi atau kemudian membatalkan apa yang dilakukan bagi orang-orang itu. Nah, jadi itu artinya di dalam tangannya ada otoritas
untuk menentukan surga atau neraka, hidup atau maut. Nah, itu penegasan kepada jemaat di Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini prestasi yang luar biasa dari jemaat di Philadelphia itu. Jemaat yang tidak begitu diperhitungkan oleh orang-orang secara umum, bahkan juga oleh gereja-gereja lain. Ya, jemaat ini jemaat miskin, sama seperti jemaat di Smyrna. Mungkin lebih sedikit ini, Philadelphia agak sedikit lebih kaya secara facility, ya. Tetapi betapapun dikatakan juga adalah jemaat yang lemah, kekuatannya tidak seberapa, tidak ada orang-orang terpandang di dalamnya yang bisa membela kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan situasi politik, situasi sosial. Tetapi yang menjadi kekuatan utama dari jemaat di Philadelphia ini adalah bahwa mereka tetap menuruti firman itu dan mereka tetap setia kepada nama Yesus yang berkuasa untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu yang kita harapkan nyata di dalam kehidupan gereja masa kini. Ya, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini satu kemenangan yang dahsyat yang diperlihatkan Tuhan bagi seteru-seteru, bagi orang-orang yang memusuhi jemaat di Philadelphia itu, di mana Tuhan akan menyuruh orang-orang itu untuk datang tersungkur di bawah kaki jemaat Philadelphia dan mengakui bahwa betul Yesus yang kau sembah itu adalah Tuhan. Firman yang kau ajarkan itu adalah kebenaran yang berkuasa. Dan ini satu kemenangan jasmani yang dilihat dan dialami langsung oleh jemaat-jemaat yang berpegang teguh kepada keyakinannya kepada Yesus dan yang setia melaksanakan kebenaran firman di dalam hidup mereka. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini apa ini? Ini berbicara tentang satu periode waktu yang dinyatakan di dalam kitab Daniel itu, di mana dunia ini akan mengalami kesusahan yang besar itu selama 7 tahun. The Great Tribulation. Zaman Antikris yang dunia dilanda dengan berbagai kedukaan. Nanti di pasal 6 dan seterusnya kita akan melihat itu. Ya, betapa dahsyatnya penderitaan yang dialami manusia-manusia yang diam di bumi pada waktu itu, dan dikatakan bahwa mereka itu mencari mati, lebih baik mati, tetapi tidak ada kematian pada waktu itu. Ya, ada satu periode waktu di dalam 7 tahun itu yang orang ingin mati, lebih baik mati tetapi kematian. Menandakan betapa sulitnya, betapa menderitanya hidup pada waktu itu. Nah, namun dikatakan di sini bahwa jemaat Philadelphia yang dengan tekun berkeyakinan kepada Yesus, yang dengan setia melakukan firman Allah, itu mereka akan dilindungi, akan dilepaskan. Ya, inilah yang dalam ajaran eskatologi, doktrin eskatologi yang saya anut itu, bahwa orang-orang seperti jemaat di Philadelphia ini akan mengalami rapture, pengangkatan sebelum berlangsungnya masa antikris di bumi itu. Jadi karena itu ada ajaran yang mengatakan bahwa gereja akan masuk masa antikris. Ada yang mengatakan separuh yang pertama, separuh yang kedua dilindungi, tetapi kemudian juga ada yang mengatakan sepenuhnya, tetapi di dalam masa 7 tahun itu Tuhan akan menjaga mereka. Nah, itu ajaran-ajaran yang tidak terlalu berdasar, ya. Karena saya sudah melakukan penelitian ini dan saya temukan bahwa gereja itu diangkat di awal masa tribulasi dan nanti Israel yang akan
main, ya, tanda petik, di dalam masa tribulasi itu. Dan itulah yang akan diperlakukan oleh Tuhan secara khusus, ya, kalau kita baca. Nanti kita akan baca itu. Ya, jadi gereja yang sungguh-sungguh akan dilepaskan Tuhan dari kesukaran besar yang akan melanda dunia selama 7 tahun. Ya, aku datang segera. Ya, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, jadi saudara-saudara, ini bagi mereka sudah tersedia mahkota. Ya, ada 5 mahkota di dalam Alkitab yang disediakan bagi jemaat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan dengan kriteria-kriteria tertentu. Dan kepada jemaat di Philadelphia ini, Tuhan berkata, pegang apa yang ada padamu, karena tidak lama lagi engkau akan mengalami kesusahan-kesusahan ini, dan sesudah itu engkau akan disematkan mahkota dan mahkota. Penyematan mahkota itu adalah satu prosesi pemuliaan anak-anak Tuhan yang dengan setia berpegang kepada kebenaran selama hidup di tengah-tengah dunia ini. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suciku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Tuh, ya, penegasannya di atas tadi itu, tidak akan keluar lagi dari situ. Ya, dia akan tetap di situ. Nah, soko guru itu sudah tahu, ya, di dalam konstruksi bangunan Jawa itu ada 4 pilar utama. Ya. Kalau pilar utama ini sudah berdiri kokoh, sudah melekat satu dengan yang lain dengan kokoh, maka itu tiang-tiang yang lain itu hanya sebagai pembantu saja, penopang-penopang saja untuk bagian-bagian tertentu. Tetapi 4 pilar ini di dalam konstruksi bangunan Jawa itu yang utama. Nah, soko guru dari situ. Nah, di dalam bait Allah itu juga ada tiang-tiang utama seperti itu. Dan anak-anak Tuhan, terutama yang ada di Philadelphia ini, yang memenuhi kriteria seperti jemaat di Philadelphia ini, akan dijadikan sebagai tiang-tiang utama di dalam bait Allah. Nah, tentu bait Allah di sini bukan rumah, bukan gedung, tetapi ini adalah rumah rohani, persekutuan orang-orang percaya itu. Akan dijadikan sebagai tiang-tiang. Kemudian dikatakan, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. Jadi sudah dijadikan sebagai yang sangat berperan di dalam persekutuan orang-orang percaya, tetapi kemudian akan dimuliakan lagi dengan padanya akan dituliskan nama Allah dan nama kota Yerusalem baru dan namaku yang baru. Namaku yang baru ini apa ini? Ini bukan Yesus ganti nama, tetapi ini adalah julukan baru yang akan diberikan oleh orang-orang yang percaya kepadanya berdasarkan dengan apa yang mereka telah alami. Di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6, dalam samanya akan dibebaskan, dalam samanya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, ya, julukan yang diberikan orang kepada tunas Daud itu di ayat yang ke-5. Tuhan, ini Tuhan di sini huruf besar semua, Yahweh, keadilan kita. Oh, Yahweh. Jadi Perjanjian Lama mengatakan Yesus itu adalah Yahweh, tunas Daud itu adalah Yahweh. Jadi kalau ada pendeta mengatakan bahwa Yesus itu bukan Yahweh, Yesus bukan Tuhan, berarti dia tidak membaca ayat ini, tidak mengerti ayat ini. Nah, oke, saya singgung sedikit itu supaya sedikit memberikan data pembanding bagi apa yang sudah mengisi banyak otak orang-orang Kristen yang ada sebagian di antara mereka yang mau disesatkan dengan pikiran yang tidak berdasar kepada Alkitab itu. Yesus adalah Yahweh, tunas Daud, Mesias adalah Yahweh. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6. Nah, apa nama baru yang diberikan, julukan baru yang diberikan oleh orang kepada ku di dalam Wahyu pasal 3 tadi itu adalah Tuhan keadilan kita. Jadi itu nama yang akan disematkan pada soko guru yang akan diukir
ya kalau Sokoguru yang fisik itu nama Allah, kemudian nama Yerusalem baru, kemudian Tuhan keadilan kita itu akan dituliskan kepada mereka karena betul-betul Yesus pada waktu itu akan tampil sebagai hakim yang adil, yang membenarkan orang yang benar dan menghukumkan orang yang tidak benar tanpa ada sedikit pertimbangan-pertimbangan lain kecuali berdasarkan Alkitab. Nah, jadi saudara, ini luar biasa jemaat di Philadelphia ini karena jaminan Tuhan bagi mereka itu sangat-sangat indah. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, jadi ini jemaat yang ideal, jemaat yang diimpi-impikan Tuhan, dan ini jemaat yang kita perjuangkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita perjuangkan ini supaya nyata di dalam gereja-gereja, baik di mana kita melayani ataupun di mana kita berbakti kepada Tuhan. Ya, jadi bukan soal siapa pendetanya, bukan soal apa organisasinya, denominasinya, berapa banyak kekayaannya, tetapi seberapa orang-orang yang ada di dalam gereja itu senantiasa setia kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dengan tekun mentaati apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka setiap hari, bahkan detik demi detik. Dan jemaat yang ketiga dari kitab Wahyu pasal 3 adalah jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, sama ya. Dari Amin. Amin itu dari yang pasti, ya, yang tidak mungkin tidak. Kemudian saksi yang setia. Dia tidak akan dolak-dalik, ya. Dia tidak akan mau disogok untuk memberi keterangan-keterangan, ya. Itu dia, saksi. Lalu kemudian yang benar. Artinya dia akan berkata, bertindak, ataupun berpikir dengan benar. Itu dia. Nah, lalu, ini frasa yang terakhir ini saya perlu uraikan, yaitu permulaan dari ciptaan Allah. Seolah-olah ini, atau memberi kesan, frasa ini, Yesus itu diciptakan lebih dahulu baru ciptaan-ciptaan yang lain. Ya. Tetapi di dalam beberapa terjemahan Alkitab, saudara-saudara, coba dulu ya saya carikan. Apa yang dimaksud dengan yang ciptaan Allah yang pertama ini? Nah, di dalam firman Allah yang hidup ya, terjemahan Alkitab versi firman Allah yang hidup dikatakan gini, tuliskanlah surat ini kepada pemimpin jemaat di Laodikia. Pesan ini dari dia yang teguh, saksi yang setia dan yang benar. Dan dari semua perkara yang ada sekarang, dahulu dan yang akan datang. Nah ini, sumber segala ciptaan. Nah, ada lagi versi yang lain, saya tidak usah baca versi itu, tapi ini sudah cukup mewakili bahwa yang dimaksud dengan permulaan segala ciptaan di sini itu pengertian yang lain, dan yang lebih tepat terjemahannya dikatakan adalah sumber dari segala ciptaan. Artinya bahwa dia yang menciptakan. Bukan dia diciptakan lebih dahulu dari ciptaan yang lain atau setara dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi dia di sini, permulaan ciptaan di sini adalah dia yang menjadi sumber segala ciptaan. Nah, ini saya tegaskan ini, ya. Berarti Yesus itu adalah pencipta. Ya, bukan hanya Bapa yang mencipta, tetapi dalam kitab Wahyu juga dinyatakan bahwa Yesus adalah pencipta karena dia adalah sumber dari segala ciptaan. Nah, itu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-3. Nah, jadi saya tegaskan ini ya berulang-ulang karena ketuhanan Yesus digugat bukan hanya oleh satu orang tetapi oleh sekelompok orang,
Tetapi dengan mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta, ya, Yesus adalah yang menyebabkan segala yang ada menjadi ada, itu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan. Nah, ini saya agak emosi menyatakan ini kepada saudara-saudara supaya nancap di pikiran dan keyakinan saudara bahwa sungguh Yesus yang aku sembah, yang aku percaya itu adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan jangan hilangkan keraguan itu, ya. Kepada jemaat Philadelphia, Yesus berkata, peganglah apa yang ada padamu, jangan sangkal ketuhanan Yesus, karena tidak ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu selain Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Tritunggal, ya, Tritunggal itu. Nah, jemaat di Laodikia mendapat surat dari pribadi itu. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, ini ada satu sumber mata air yang ada di kota itu mengalir dari pegunungan masuk ke dalam kota itu, dan itu menurut keterangan dari orang yang pernah ke sana itu air itu sama sekali nggak enak. Sama sekali nggak enak. Memang hangat, tidak dingin, tidak panas. Mungkin untuk rendam-rendam kaki badan ya enak, tetapi kalau mau dikonsumsi itu menurut keterangan dari orang yang sana itu sama sekali tidak enak. Nah, itu keadaan dari jemaat di Laodikia itu. Panas tidak, dingin tidak, dan ya sama sekali tidak layak untuk dikonsumsi. Karena itu dikatakan, aku akan memuntahkan engkau. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi dasar bagi orang-orang yang percaya keselamatan bisa hilang itu. Nah, lihatlah jemaat di Laodikia ini dimuntahkan oleh Tuhan. Berarti ada orang yang sudah selamat lalu kemudian hilang keselamatannya. Kita akan melihat secara sekilas tetapi cermat dari kisah ini, dari perikop ini. Apakah jemaat di Laodikia ini jemaat yang sudah diselamatkan? Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Oh, ini prestasi duniawi gereja di Laodikia ini luar biasa, ya. Ibaratnya kalau mereka mau ganti AC setiap bulan bisa. Mau ganti cat gereja setiap minggu bisa, karena mereka tidak kekurangan apa-apa. Mau ganti seragam pelayan setiap minggu bisa. Alat musik diganti setiap minggu bisa, karena mereka tidak kekurangan apa-apa. Kaya secara materi. Ya, ini saya bawa kepada situasi gereja masa kini, saudara ya, karena ada penekanan-penekanan yang bagi saya itu sudah sangat meleset, ya. Tidak lagi menjadikan yang utama sebagai yang utama, tetapi yang sekunder menjadi yang utama. Maka ada satu moto yang mereka langgar, ya, yang harusnya the first thing is to keep the first thing the first thing. Itu suatu moto semboyan yang menjadi pegangan semua pemimpin-pemimpin dalam segala bidang organisasi, dan harusnya itu juga menjadi moto semboyan gereja, bahwa the first thing is to keep the first thing the first thing. Apa yang utama itu yang harus diutamakan, jangan digeser yang utama menjadi yang sekunder lalu menaikkan sekunder menjadi yang utama. Ini yang merusak gereja. Nah, konsep berpikir sukses gereja itu ya ini. Gereja Laodikia ini gereja yang sukses, gereja yang berhasil. Ya, jemaat tidak usah datang susah-susah di gereja dengan naik motor apalagi jalan kaki. Pokoknya kamu dijemput, disediakan fasilitas jemputan. Kamu tinggal ganti baju, keluar dari rumah, jemputan siap, bawa kamu gereja. Selesai gereja diantar pulang. Sembako perlu, ada sembako. Itu sukses gereja yang paling sukses sekarang itu di dunia itu. Tetapi saudara-saudara, jemaat Laodikia tidak ada satupun pujian Tuhan kepada mereka. Prestasi-prestasi rohani, prestasi-prestasi yang sesuai dengan standar Tuhan. Nothing at all. Sama sekali tidak ada. Dan karena engkau tidak tahu, ini nih, kau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Lihat itu. Melarat,
malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, di Indonesia mungkin ada jutaan orang malang, tetapi bukan malang yang dimaksud di sini. Ini berbicara tentang nasib keadaan hidup yang sama sekali tidak diharapkan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh jemaat di Laodikia. Nah, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku tuh emas. Ya. Nah, ini tentu terminologi dan konsep yang dimaksudkan di dalam ayat 18 ini adalah terminologi transaksional gitu ya kan. Bisnis, ada jual beli gitu. Tetapi sebenarnya ini hanya terminologi yang diambil tetapi dengan esensi yang berbeda. Nah, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Nah, apa ini emas yang dimurnikan dalam api? Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus, iman. Iman itu dimurnikan seperti emas dengan api melalui penderitaan. Jadi jemaat di Laodikia dihimbau oleh Tuhan untuk memiliki iman yang bertahan di dalam penderitaan itu. Nah, jadi jemaat di Laodikia adalah jemaat tanpa iman. Nah itu. Jadi kalau jemaat tanpa iman apakah layak untuk dimuntahkan? Ya, memang layak dimuntahkan karena tidak punya iman. Juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Jadi perbuatan-perbuatan jemaat di Laodikia ini sama sekali tidak mencerminkan, menggambarkan sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Bapa di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Perbuatan mereka memang sosial, bagus ya kan, seperti tadi saya katakan, antar jemput, sembako, ya betul. Tetapi mereka lakukan itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri mereka sendiri. Kebanggaan diri mereka sendiri, prestisius diri mereka sendiri. Ini loh gerejaku, semuanya serba enak, semuanya serba ada. Menunjang bukan hanya transportasi, tetapi juga uang anak sekolah, uang bulanan ada. Itu. Tetapi mereka lakukan demi kebanggaan diri sendiri. Karena itu, belilah daripadaku pakaian putih, pakaian yang murni, pakaian yang perilaku yang murni, perilaku yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Minyak di sini apa ini? Roh Kudus. Bahwa seseorang dapat melihat kebenaran itu kalau dia dibukakan atau disingkapkan oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mampu untuk menyadarkan orang bahwa saya sesungguhnya ini orang yang berdosa, orang yang layak untuk dihukum, kemudian dia bertobat. Nah, jadi jemaat di Laodikia itu jemaat tanpa iman, jemaat yang perbuatannya itu sama sekali tidak untuk memuliakan Tuhan, dan jemaat yang tanpa Roh Kudus. Tetapi aktif beribadah. Itu. Makanya ada sedikit panasnya itu, hangatnya itu, panasnya itu, karena ibadahnya berjalan semarak ya. Mungkin penyanyinya, artis-artis ibu kota itu diundang setiap minggu untuk mengisi acara ya, karena mereka sanggup untuk membayar. Ya. Saudara-saudara, saya kadang-kadang mengelus dada gitu ya. Pengisi acara di ibadah-ibadah tertentu di Indonesia, gereja tertentu itu dibayar ratusan juta. Artis-artis seperti Agnes Monica diundang gereja, isi acara bayarannya ratusan juta. Tetapi pendeta-pendeta disuruh khotbah gitu ya, mulut berbusa-busa, ya puluhan ribu, ratusan ribu. Bahkan mungkin ada yang, Pak, terima kasih ya pelayanannya, Tuhan memberkati. Ya, gitu. Nah, jemaat Laodikia begitu. Pokoknya kita butuh artis. Kalau pendeta tidak perlu yang bagus-bagus. Yang penting dia punya daya jual tinggi. Makanya undang pengkhotbah-pengkhotbah yang populer, ya, yang bisa membuat jemaat ketawa-ketawa, yang bisa membuat jemaat puas telinganya. Nggak usah pendeta yang benar-benar, karena kita tidak butuh kebenaran. Itu jemaat Laodikia begitu. Nah, jemaat sekarang begitu. Tidak ada penghargaan kepada kebenaran. Yang penting yang harus datang adalah orang-orang yang punya daya tarik, bisa menarik massa, bisa menarik peminat untuk datang di gereja. Ini yang banyak sekarang ini ditiru oleh
gereja-gereja, ya, sistem politik dunia untuk menarik massa itu sekarang diterapkan di dalam gereja. Sehingga apa yang Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, sekarang gereja menjadi serupa dengan dunia. Ya, teman mewarnai dunia dengan kebenaran, tetapi tanpa sadar dia sedang berjuang untuk menyerupai dunia. Dan ini pergumulan saya, saudara-saudara, ya. Nah, jadi jemaat yang tanpa Roh Kudus. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, tanpa pertobatan. Jemaat di Laodikia, jemaat yang tanpa pertobatan. Jadi, dapatkah dikatakan keselamatannya bisa hilang karena dimuntahkan? Oh tidak, karena dia tidak selamat. Belum selamat. Jadi, kalau dimuntahkan ya wajar, karena memang tidak pantas untuk masuk surga, belum memenuhi kriteria masuk surga. Ya, doktrin keselamatan yang sudah kita sedang pelajari itu. Nah, ini ayat 20 lagi nih. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Artinya apa? Jemaat yang tanpa Yesus. Jemaat yang Yesusnya ada di luar. Bukan di dalam, di luar. Berarti tidak ada juru selamat di dalam hidup mereka. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sampai ke ayat yang ke-21, ya. Tapi dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, jemaat di Laodikia adalah jemaat tanpa iman, jemaat yang perbuatannya buruk di mata Tuhan, jemaat yang tanpa Roh Kudus, jemaat yang tidak bertobat, jemaat yang tidak punya Yesus. Nah, kalau tidak punya itu, ya bagaimana mengklaim diri masuk surga? Ya, semarak ibadahnya, penuh sesak jemaatnya, bangku tambah setiap minggu. Karena memang ada orang-orang baru yang datang, menarik suasana ibadahnya. Tetapi sayang, nah, barang siapa menang, akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Ada dua hal yang saya sampaikan di sini. Bahwa kekristenan pada satu sisi adalah anugerah, tetapi kekristenan itu adalah perjuangan. Untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan benar itu tidak serta-merta. Ya, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru itu perlu ada keterbukaan hati. Ya, karena itu dikatakan barang siapa yang menerimanya. Jadi Yesus tidak bisa memaksakan diri untuk masuk, tetapi barang siapa yang menerimanya. Ya, jadi butuhkan respon secara subjektif dari manusia kepada Allah itu. Nah, itu di dalam doktrin keselamatan saya sudah bahas itu. Nah, di sini Yesus berkata, siapa menang, ya, barang siapa menang, itu berjuang. Akan kududukan di atas takhtaku, ya. Nah, jadi diberi satu janji bahwa dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, kemudian duduk bersama-sama dengan Yesus di atas taktnya. Itu bagian pertama. Lalu yang kedua adalah sebagaimana aku menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas taktanya. Nah, di sini kita melihat lagi ada dua pribadi yang berbeda, saudara-saudara. Yesus, Bapa itu terpisah. Tetapi sama-sama duduk di atas takhta. Nah, saudara, gabungkan lagi dengan pasal 1, pasal 2, di mana Yesus itu memiliki kuasa dan sifat serta hakikat yang sama. Nah, saya mau tegaskan lagi dengan ayat ini bahwa Yesus itu Tuhan. Sebagaimana Bapa itu Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Sebagaimana Bapa itu Yahweh, Yesus adalah Yahweh. Sebagaimana Yesus pencipta, Bapa pencipta, Yesus adalah pencipta. Nah, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekali lagi ini untuk pelajaran bagi kita, dikatakan dari ayat 22 ini, pelajari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21 itu. Pahami dan praktekkan, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, lalu kemudian melakukannya. Nah, jadi saudara,
itulah kisah ketujuh jemaat. Dari ketujuh jemaat ini, ada 2 jemaat yang sama sekali tidak ada pujian, yang ada hanyalah celaan. Tetapi juga ada 2 jemaat yang sangat terpuji, yaitu jemaat yang ada di Smyrna dan yang ada di Philadelphia. Ya, yang tercela tadi itu adalah jemaat yang ada di Sardis dan yang ada di Laodikia. Tetapi 3 jemaat yang lainnya itu ada pujian, tetapi ada celaan, ada kekurangan-kekurangan. Nah, ini saudara-saudara kondisi-kondisi jemaat yang kita temukan sekarang di sepanjang sejarah gereja. Karena itu maka saya katakan 7 jemaat yang disurati di dalam kitab Wahyu ini bukan semata-mata menunjuk kepada 7 jemaat yang real pada waktu itu, tetapi ini juga sekaligus merupakan representasi dari gereja-gereja yang sudah ada pada waktu itu, dan juga gereja-gereja yang ada kemudian yang akan berdiri di seluruh penjuru bumi. Nah, kiranya Tuhan memberkati saudara. Pelajaran kitab surat-surat kepada jemaat-jemaat ini wajib untuk kita pelajari, pahami, dan kemudian kita refleksikan dalam kehidupan kita sehingga masuk kategori jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang kami sudah dapatkan dari Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk pelajaran-pelajaran yang berharga dari jemaat-jemaat yang secara khusus hari ini jemaat Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tuhan, kami berterima kasih untuk penilaian Tuhan yang sangat-sangat objektif. Dan kami berdoa supaya kami dapat seperti jemaat Philadelphia dan juga seperti jemaat Smyrna yang walaupun secara dunia kami lemah, kami miskin, terhina, tetapi ajar kami Tuhan supaya kami dapat mencapai kualitas rohani sama seperti jemaat Smyrna dan Philadelphia. Terima kasih Bapak, hamba berdoa mengucap syukur untuk kepercayaan yang Tuhan beri untuk bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, selamat kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat Terima pagi. kasih. Tuhan berkati.